Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Pendeta William Alexander, saya hormati Romo Fritz, Antonis, teman-teman Eselon 3 yang hari ini diwakili oleh Pak Adinarun. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Horali beserta seluruh kawan-kawan panitia aktualisasi nilai-nilai Natal di Komunitas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ada ketua dan pengurus Biro Kristen Dinas Pendidikan. Yang saya hormati, saya banggakan para guru dan tenaga kependidikan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di auditorium Balai Komando di Cijantung ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi nilai-nilai Natal Komunitas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya cukup berbahagia karena pada kesempatan sore hari ini masih banyak ada di ruangan ini. Pertama-tama saya sendiri secara pribadi mohon maaf, meskipun sudah disediakan waktu dari pukul 16 sampai 17.30 untuk hadir, tapi saya masih juga datang terlambat karena tadi sudah menyiapkan diri, sudah janji dengan Pak Sarmoko, janji kita tak sebutkan sahabat saya yang terbaik Pak Pos Pamarto, saya janji pada pukul 15.30 itu mau berangkat. Namun demikian tiba-tiba ada tamu yang kemudian tidak bisa saya tinggal begitu saja, sehingga akhirnya saya baru bisa meninggalkan kantor sekitar pukul 16.30. Sekali lagi saya mohon maaf. Pada kesempatan yang baik ini saya tidak akan menyampaikan banyak, tapi justru saya ingin sedikit berkisah dari kenalan baik saya yang sampai sekarang masih selalu menjalin silaturahim dengan saya ketika sejak di SMP ini, bahkan sebenarnya sejak ada di SD, di sebuah kota kecil sebenarnya, yang kebetulan memang bersekolah, yang sekolahnya adalah sekolah nuansa Kristen seperti yang selama ini masih diadopsi. Ceritanya sederhana yang masih saya ingat sampai sekarang, bahwa nilai-nilai kehidupan yang kita junjung bertepatan dengan tema pada sore hari ini sampai sekarang saya masih melekat dari sahabat saya ini, yaitu masih singkatannya sederhana, 3S kamu dalam kamu: sabar, setia, sukacita, kasih, murah hati, damai, lemah lembut, tahan nafsu, baik. Ada di situ, ya. Ada di situ, ya. Dan kenapa kemudian itu masih diingat? Karena saya masih ingat itu karena itu nilai-nilai kebaikan yang ada di situ. Ini akan menjawab terhadap tantangan khususnya ada di Bapak dan Ibu sekalian yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang semakin hari tantangannya semakin tidak mudah. Tata krama dan pola pergaulan masa-masa lalu dan masa-masa kini dan masa-masa yang akan datang itu semakin menantang untuk kita semua, khususnya teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Pada fase Bapak Ibu tumbuh besar, itu akan disampaikan orang tua, itu menjadi panutan. Pada saat kita membesarkan anak-anak kita, itu sudah tidak hanya sekedar fatwa dan perintah orang tua itu sebagai panutan, tapi harus ada argumentasi. Maka Bapak Ibu mungkin akan sedikit mengalami kejutan kebudayaan
kejutan sosial karena kok anak-anak kita sendiri sekarang harus menyampaikannya dengan logika. Nanti anak-anak yang ke depan itu sudah kiblatnya nanti sudah mulai akan bergeser, bukan dominan ada di orang tua, tapi apabila kita tidak memanage dengan baik, lingkungan sosial akan mempengaruhi. Bapak Ibu sekarang sudah merasakan seadanya berangkat bekerja seharian pulang ke rumah, tampaknya sudah semakin jarang untuk bisa malam hari itu duduk berkumpul bersama Bapak Ibu bersama anak-anak. Kalaupun terpaksa duduk, itu hanya dekat dalam jarak, tapi jauh dalam batin. Masing-masing punya dunianya sendiri-sendiri. Bapaknya ketemu dengan gadget sendiri, ibunya punya gadget sendiri, anak punya gadget sendiri. Anaknya mungkin yang kecil main game, yang udah agak besar mereka ber-WA dengan kawan-kawannya. Mamanya sedang ber-WA di grup alumninya sesama lulusan SMA dulu. Bapaknya ketemu dengan kenalan SMA-nya dulu yang ditaksir gak keturutan, ketemu setelah 20-30 tahun kemudian. Ini tantangan yang akan dihadapi. Nanti pada tantangan yang masa akan datang, dunianya sudah berubah sama sekali dengan apa yang kita hadapi. Oleh karenanya, apapun kenyataan dihadapi, tantangan orang tua kita saat dulu menghadapi kita punya tantangan sendiri dan punya seni sendiri untuk bisa membangun demokrasi. Begitu kita tumbuh besar menghadapi anak-anak kita, kita juga harus memiliki seni tersendiri dalam rangka membesarkan anak-anak kita. Tugas kita adalah mengantarkan anak-anak kita menemukan hari depan dan jati dirinya. Salah satu diantaranya dengan nilai-nilai itu tadi, dengan nilai-nilai kasih yang Bapak Ibu miliki, hendaknya tidak hanya berhenti ada di ucapan, tetapi harus diterapkan dan termanifestasikan dalam perbuatan dan dalam tindakan. Saya bicara lebih jauh ini karena ketemu dengan komunitas pendidikan para guru. Kawan saya itu mengalami suasana kebatinan yang luar biasa. Karena kawan ini komunikasi antara guru dengan murid itu bukan hanya sekedar komunikasi formal di dalam kelas, tetapi komunikasi ketika berbeda dengan guru sekarang. Anak-anak murid-muridnya menjelang ujian, menjelang ulangan umum, guru ini sempatkan untuk bisa menengok ke rumah dari murid. Kalau sekarang namanya home visit. Kalau tidak, pada pagi hari itu sempatkan diri untuk menanya problem apa yang dihadapi oleh anak didiknya. Anak-anak diberi kebebasan, diberi keleluasaan untuk mengungkapkan pendapat, bahkan berbeda pendapat dengan gurunya, tetapi dengan argumentasi yang sama-sama jelas. Dengan kondisi yang seperti itu, maka terpatri kepada anak didiknya bahwa pribadi guru ini bukan hanya sebagai guru semata, tapi menjadi orang tua kedua dan bahkan menjadi kenangan dalam hidup yang tidak terlupakan. Mereka menantikan gagasan dan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu dituangkan dalam komunikasi yang baik dan tanpa jarak, agar mereka juga berani mengungkapkan seluruh persoalan. Tugas kita ada di situ. Oleh karenanya,
pada kesempatan yang baik ini saya titipkan kepada Bapak Ibu sekedar ilustrasi sederhana itu tadi bisa mengendap pada hati sanubari Bapak Ibu sekalian dan dituangkan. Jadilah guru yang dirindukan, jadilah pribadi yang selalu dinanti oleh peserta didik, dan tekadkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa pada suatu hari nanti hendaklah Bapak Ibu menjadi pribadi yang namanya nanti mengendap menjadi bagian dari kenangan indah perjalanan anak-anak kita. Dan suatu saat nanti apabila sekolah mengadakan reuni, mereka mencari kepada Bapak Ibu. Kenapa dicari? Tentu saja dicari karena Bapak Ibu memberikan kontribusi kenangan yang indah dalam hidupnya. Siapakah kawan yang tadi saya sebutkan sahabat karib saya? Nama saya Bowo. Kawan saya itu tadi namanya Irianto. Itu masih menjadi kawan saya sampai dengan saat ini. Dan contohnya, hebatnya guru yang namanya Irianto itu tadi, TK-nya di TK Kanisius, memiliki kenangan dengan seorang kepala TK yang luar biasa yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu sebagian, yang namanya Ibu Teki. Sekarang usianya sudah yakin sudah di atas 80, hidup di kota kecil yang namanya, kotanya kecil itu nggak saya sebutkan, nanti saya promosi. Tapi kota itu di situ kalau Romo yakin tahu, Romo Antonis yakin tahu. Komplek itu di situ ada komplek Brudra. Sebelahnya ada kerkhof dimakamkannya Romo Sanjoyo. Sebelahnya ada depannya ada sekolah. Sekolahnya dulu namanya SPG, sekarang menjadi SMA. SPG dan SMA Fundit. Gerejanya namanya Gereja Antonius. Tanggal 25 Desember kemarin saya sempat ketemu dengan kawan-kawan yang sedang menunggu misa kedua ada di Gereja Santo Antonius. Saya juga masih ketemu dengan kawan saya. Kembali Ibu Teki itu tadi. Ibu Teki itu tadi usia 83 tahun. Tapi ketika ketemu dengan ibu saya, kalau ke pasar masih menanyakan, ibu saya namanya Asmina. Kalau ketemu di pasar masih menanyakan, Yuas itu Mbak Yu, kakak, empok, ya. Yuas, Bowo sekarang di mana? Dahsyat. Itu sudah saya masuk TK itu berarti tahun 67. Sampai sekarang Ibu Teki itu dengan ibu saya masih hafal. Masih menanyakan anaknya ada di mana. Dan hebatnya bukan menanyakan kepada saya, mungkin kalau dengan saya cuma karena saya ketika masuk TK 5 tahun masih cengeng, suka nangis. Anak pertama kalau ditinggal sama ibunya masih nangis, jadi apa gitu ya. Tapi kenal dengan adik saya yang kedua, Yanti sekarang ada di mana. Dan tidak berhenti di situ, adik saya yang ketiga yang di TK yang sama masih tanya juga, Toro ada di mana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena profesi guru itu bukan semata-mata profesi, tapi sebuah panggilan hati nurani, kasihnya itu tadi. Ada di situ. Jadi mari bersama-sama
kita wujudkan penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta itu berdasarkan kasih sayang. Jangan semata-mata kita cuma selalu sibuk kalau sertifikasi belum keluar, hebohnya kita. Karena saya bagian dari pendidikan itu, tentu saja teman-teman tahu, kalau SMA Stellantis, SMA Santo Thomas, tahu SMA Loyola, ya kan? Guru-guru di situ bukan semata-mata hanya mengajar saja, tapi betul-betul memang sesuai dengan tema yang ada di tema dari aktualisasi, yaitu berkarya dan melayani. Disitulah esensi dari guru yang dicari sekarang adalah guru yang seperti itu. Itu yang semakin langka. Dan ketika saya mengalami proses dilayani oleh guru-guru dengan tulus, dengan betul-betul mereka menanamkan nilai-nilai keluhuran budi, saya sempat menjadi kepala sekolah, tetapi saya merasa gagal untuk bisa menanamkan apa yang dulu ingin saya tanamkan, yang dulu saya alami ingin saya tanamkan kepada guru. Ternyata tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena setiap guru juga tumbuh besar di lingkungan bermacam-macam. Bagaimana keluarga itu mewarnai dari tumbuh kembang setiap pribadi. Kalau setiap pribadi yang sudah menjadi guru, maka kita bayangkan apabila mereka ditumbuh kembangkan secara baik, mereka menjadi guru dan pribadi yang baik. Sangat bukan sebaliknya. Oleh karenanya, mari tetapkan setiap diri dari kita untuk menjadi pribadi yang memang melayani, yang ingin mendarmabatikan kehidupannya bagi peserta didik yang suatu hari nanti juga dikenang oleh yang namanya Ibu Teki itu tadi, yang mereka mengingat anak didiknya, tapi juga menjadi kebanggaan bagi murid-muridnya untuk menjadi seperti itu. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, dan singkat tetapi saya ingin pesankan bahwa ini bukan hanya sekedar retorika, tetapi betul-betul bisa menjadi bagian dari keseharian kehidupan kita. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini. Itu saja yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, dan tentu saja kegiatan seperti ini menjadi kegiatan bagi momentum perubahan. Bagi mereka Katolik, ya mohon maaf, jangan kemudian begitu masuk pintu gerbang gereja ketemu air suci ini, tapi selesai hari Minggu, selesai misa, selesai saja, kembali ke karakter sendiri. Ya, kalau orang Jawa bilang, kalau sudah watak susah dibenarkan. Apa yang bisa diobati? Yaitu watuk. Watuk itu batuk. Jadi kalau watuk bisa diobati, kalau watak untuk proses panjang untuk perbaiki. Maka sebelum berlanjut, mari kita tetapkan diri untuk bisa mengantar para calon bintang ke depan ini menjadi generasi masa depan yang baik, sebagaimana tadi sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Kalau pinjam istilah Romo Fritz tadi, jadilah gembala yang baik. Itu saja. Terima kasih. Kurang maaf. Selamat sore.